Urian itu hata hamuna amanami muluteida di buku parjamitaon. Hata haotoon nanidok na dibaga sa turpukta sadarion. Dan nama dok ini bukan hanya sebatas penjelasan tentang kepintaran secara intelektual semata. Bukan. Tapi ini juga mencakup cakupan yang lebih luas. Kebodohan yang dimaksud ini juga mau mengatakan kepada orang lain dalam hal kehidupan sehari-hari, dalam karakteristiknya, dalam cara berpikir, gariada, boidodohonon, halak naso memiliki tujuan hidup, orang yang tidak memiliki perencanaan di dalam kehidupannya, ini juga dikatakan sebagai orang yang bodoh. Jadi bukan hanya berbicara tentang intelektualitas semata, tapi ini menyangkut totalitas kehidupan setiap orang. Karakteristiknya, cara berpikirnya, bahkan manajemen di dalam kehidupannya. Itu nanidok di buku Parjamitaon. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, adong perbedaan di bagasa turpuko di dok akka parjamita berbeda marasing do parnguluan ni halak na pistar sian akka naoto marasing do pakorhon ni parnguluan ni akka na pistar sian akka naoto. Tentu kalau dikatakan orang pintar manang orang berhikmat, selomodo rohani halak dengin. Alay mulo didok sa tabihita akan naoto tung swadong do na makalomohonon. Manang naaha pe nangulu na pe tarlumobi nang hatana pe dang adok pola na makalomohon. Kita mau melihat Bapak Ibu Saudara, kita pengkhotbah ini secara tidak langsung mau mengatakan mari kita lihat dulu ke dalam kehidupan kita, termasuk kategori di mana kita. Bahkan dalam kehidupan yang sudah begitu jauh, yang kita jalani hingga saat ini, di dia donuaing posisi ta. Akan napistar dohita manang akan naoto. Di ayat 15 di dok nakaning seolah-olah itu membuat dia lelah mengaluzai diri nasa bingdok. Mengapa seolah-olah seperti hirana mengaluzai dirita tahilala. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ide ubahe taida di bagasa turpukon. Bagaimana buku pengkhotbah ini merumuskan kembali, mengumpulkan dari berbagai macam sumber-sumber sian akan namalo, sian akan naung maka monakot parnguluanon, sian akan naung mangatusi bagaimana kehidupan yang sesungguhnya dikumpulkan dialah menjadi sebuah buku yang bisa kita katakan berisikan tentang hikmat-hikmat kehidupan. Bukan hanya sebatas berbicara, bukan hanya sebatas bertindak, tapi dalam segala rutinitas kehidupan manusia penting adanya berhikmat dalam berkeluarga, dalam bergaul, dalam bekerja, bahkan dohonot tama amanginang dalam mendidik anak-anak juga. Kita sebagai orang tua harus memiliki hikmat di dalamnya. Banyak kita menemukan pengajaran-pengajaran menjadi orang berhikmat di dalam kehidupan ini. Apalagi mulut apa hobar turpuk epistel sinakingani, ini menyangkut anak-anak
bagaimana orang tua di dalamnya harus benar-benar memiliki hikmat untuk membentuk karakter keberimanan anak-anak tersebut. Mau lihat dohonot tadi gobar hotur puk episteli do nakaning Tuhan Yesus ternyata tinggal di dalam bait Allah selama 3 hari. Yang mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengetahui walaupun dalam usia 12 tahun, tapi dia sudah menghidupi kehidupan pengajaran hanya di dalam firman Tuhan. Mulut apa hobar di perdalanan ningulut tatar lumobi taringot tu pariana kono namanginang. Bagaimana kita mengambil peranan sebagai orang tua dalam mendidik dan mengajari anak-anak kita. Ida ubahen nakaning didok begitu banyak hikmat pengajaran yang kita temukan di dalam kitab pengkhotbah ini, dan itu menyangkut seluruh aspek kehidupan kita sehari-hari. Apakah itu dalam bergaul, apakah itu dalam berkeluarga, apakah itu dalam beribadah dan lain sebagainya. Bahkan dalam hal mendidik anak-anak dibutuhkan hikmat yang benar-benar mampu membuat anak-anak itu bertumbuh hanya di dalam iman. Buasa pola tung diaraho kita amanginang asa marsitutu hita mengelului habisuhon. Asa marsitutu hita benar-benar menjalani kehidupan ini hanya dengan hikmat dari Allah. Kita penulis kitab pengkhotbah menemukan sian gudang ni halak naung cinupanganna, dari begitu banyak orang-orang yang dia temukan dalam masanya pada waktu itu, dia menemukan ada begitu banyak orang-orang yang ternyata tidak menemukan makna hidupnya, yang tidak memiliki tujuan dalam hidupnya. Nah, holan sebatas rutinitas sambing, nah holan sebatas formalitas sambing parnguluonna. Dia tidak menghidupi kehidupan itu, apalagi menikmatinya. Dia menemukan ada begitu banyak orang-orang, bahkan satabihita amanginang dung matua pe hira seolah-olah dang dapok na dope ahado labana na manguluon. Dung matua pe hira so diboto ibana dope dang ditada ibana dope ahado lapatanna naro ibana tu portibion jalaboy dohonon ahado naboy gabe tadik-tadingna akan nadinggan si memehonon na tuaka poparanna. Penulis kitab pengkhotbah melihat ada begitu banyak orang yang hidup dalam keadaan yang demikian, tidak mengetahui makna dan tujuan hidupnya, tidak memiliki perencanaan di dalam kehidupannya, tidak memiliki iman yang membuat dia bisa benar-benar menikmati kehidupan ini. Ida ubahe didok nakaning hirana mangalojai ibana sadiri do halak naotoi. Dia membentuk sebuah keluarga, tapi dia tidak tahu bagaimana membuat keluarga itu benar-benar menyenangkan. Dia bekerja, tapi dia tidak tahu bagaimana menikmati pekerjaannya tersebut. Dia berkeluarga, dia bergaul, dia bertetangga dan lain sebagainya, tapi dia tidak tahu bagaimana supaya semuanya hidup dengan baik, menyenangkan, bisa dia nikmati, benar-benar menjadi sebuah berkat Tuhan di dalam hidupnya. Ido nasodapok niaka nahurang roha sinakinganina di turpukon amanginang. Untuk itulah Bapak Ibu Saudara, dengan pemahaman yang demikian
dengan harapan setelah dia mengumpulkan hikmat-hikmat tentang hidup yang menjadi lebih baik, penulis kitab Pengkhotbah berharap jangan lagi ada orang yang demikian, yang tidak memiliki tujuan hidup, yang tidak memiliki integritas, apalagi perencanaan di dalam hidupnya. Maka dia mengumpulkan dari para ahli, dari guru-guru spiritual, dari orang-orang yang telah memenangkan pertarungan di dunia ini, menjadi sebuah kitab Pengkhotbah ini dengan harapan orang-orang yang mendengar semua ini, mari belajar lagi. Mari duduk dulu kembali bersama, merenung, menggumuli kembali. Apa sih yang menjadi tujuan hidup saya? Apa sih yang membuat saya bisa merasa indah dalam hidup ini? Asa unang luanga kita ido masuk nadisi. Allah dibereng ibana gudang halak naso mangatu silapatan ningoluon. Ido ubahen meluta ida kesimpulan kita Pengkhotbah itu adalah kesia-siaan. Allah dibereng memang hira somar lapatan ngoluna. Dang adong na denggan, dang adong na boy putih hor siya nibana, dang adong si memehonon siya nibana. Apalagi tadik-tading na tuaka sudut na poso. Penulis ini mengibaratkan supaya kehidupan kita jangan hanya sia-sia, ibarat seperti menjaring angin yang tidak akan pernah bisa. Maka mari kita duduk bersama kembali, renungkan kembali, lihat kembali di dalam kehidupan kita. Di dia do parsilap naon, di dia do nahurang dison. Apakah garam yang masih kurang, ataukah cabai yang masih kurang dan lain sebagainya. Mari kita melihat kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita sadar dunia yang kita hidupi saat ini adalah dunia yang terbuka lebar bagi siapa saja. Kita sadar dunia yang kita hidupi saat ini adalah dunia yang terbuka lebar bagi siapa saja. Tetapi kita dakke di boto, dakke di sukun, dakke di pilit, tuakana mora do manang tuakana pugus. Anak yatim piatu kah atau anak yang bagaimana? Tidak pernah. Sadok haulion ni portibion, keindahan dunia ini membuka diri bagi siapapun. Buido dapat rohata yang manginang. Neng aha luluata adong do di portibion. Nek tu dia pehita adong do di portibion. Neng ulu nasongo dia pehita adong do di portibion. Semua tersedia, semua terbuka lebar di dunia ini. Sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita, hobar tu hadir yota, hajong jongata, bagaimana, apa yang mau kita pilih dalam hidup ini? Semua terbuka tersedia bagi siapapun, tidak pernah ditanya, tidak pernah ditentukan untuk kategori kelas ini, hanya inilah, untuk kategori kelas ini, hanya sampai di sinilah. Tidak, semua terbuka lebar dengan segala keindahannya, dengan segala liku-likunya. Hanya saja bagaimana dia dona naing pilih tota. Apalagi mulut apa hobar tuturpuk epistel sinakingani. Tuaka iana kota bohado amanginang. Tu dia do togi honota iana kotai. Secara sederhana neng dohonoku songono dihita amanginang, walaupun pada prinsipnya kita semua ini masih belajar dalam menjalani kehidupan ini, tapi mari kita bersama-sama melihat. Gumudang don nuaeng orang tua dilema manang marsak, molo so marsikola ia nakon na manang
dang masuk sekolah ia nakonna. Gudang don waing natoras marsak molo so olo les aka ia nakonna. Allah mengikuti perkembangan zaman ini seperti sebuah ya keharusan yang harus ditempuh oleh setiap anak. Ale da pola piga hita na marsa katea manginang molo somar minggu ya nakotai kan ido. Dak pola haru marsa kita molo so di boto ya nakotai martangiang. Itu kita menganggap itu hal yang biasa. Tapi ketika kita melihat anak kita tidak tahu 1 tambah 1 itu berapa, di sido ologa beka luar taduk takkan ido. Tapi ketika anak kita tidak tahu berdoa, kita tidak begitu susah hati. Seolah-olah itu hal yang biasa. Mau lihat do honot tadi bagasa turpuk epistel sinakingani dipatuduh hotu hita bahwa Yesus hilang atau berada selama 3 hari itu di dalam bait Allah mendengar, membicarakan tentang firman Tuhan. Boha molo daktarida holang ia nakotai hola tulu jope di warnet ibana manang di ahdo tehek warna tempat permainan bohado hira-hira. Dunia ini terbuka lebar Bapak Ibu bagi siapa saja. Tapi kitalah yang menentukan bagaimana apa yang harus kita pilih di dalam kehidupan ini. Penulis kitab pengkhotbah ini mau mengajarkan kepada kita, lihat dengan baik-baik saudara-saudara. Jangan sampai hidupmu sia-sia. Jangan sampai usahamu selama ini sia-sia. Nungalo jahita papungu-pungu hotu aka iya nakota asa adong hadua sari honot tatu ibana. HP dung magu dang ibana. Dang diboto ibana maparhaseang. Dang diboto ibana makamulatehon. Dang diboto ibana memakai ini untuk menjadi berkat bagi dia. Juga bagi kita. Holan alan ni luanga kita. Boy do hudok tu hita manginang sude do hita maka lo mohon makasih holi ahanauk tahalujahon salilingon. Mudah-mudahan kita bisa menikmatinya juga di masa tua. Amin. Kita semua menginginkan demikian. Unako kamu au pelomodor haku songoni. Unang holan nalujana diau. Boy idok wakaya nakoku. Aka paraku haduan. Tapi permasalahannya Bapak Ibu Saudara, ternyata itu hanya sebatas angan-angan di dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu apakah kita berkesempatan menikmatinya. Penulis kitab pengkhotbah ini juga melihat salah satu kekhawatirannya yang paling besar. Asa pitor di suraton ibana saluhut aka habis taranon aka habis suhonon ala di boto ibana do. Tidak ada seorang pun manusia yang tahu usia hidupnya. Mertua hita molo sanga do petadai upani nauk tahalujahon nasalilingon. Tapi penulis kitab pengkhotbah mengingatkan, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Engkau boleh berharap tapi itu belum bisa jaminan. Tidak ada yang tahu sampai kapan usia manusia itu. Supaya semuanya benar-benar menjadi berkat Bapak Ibu Saudara. Supaya semuanya benar-benar menjadi sukacita bagi kita. Sangat hanguluhon, tapar saulihon akan nauk tahalujaho selilingon. Itulah mengapa penulis kitab ini kemudian dengan cepat-cepat mengumpulkan dari segala sumber yang bisa dipakai oleh manusia untuk benar-benar hidup dengan berhikmat di dunia ini.
Apapun itu, hikmat inilah yang paling kita butuhkan di dalam dunia ini. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, gudang dunia naka habisuhon hapistaran nateida di bagasa terpukon, tapi perikop hari ini saya melihat ada dua hikmat yang harus kita gumuli bersama. Yang pertama itu hikmat dalam bekerja. Hikmat dalam bekerja. Molenunga matultul, majal manang tumpul, takke. Tentu ini harus segera diasah, kan begitu. Alai molo halak nahurang roha, dang lau pikiran natusi, paksa honon nade, tuk penga majal, tuk penga dang bui be, paksa honon namasi. Tapi orang yang berhikmat dia akan mampu melihat ini tidak lagi bisa bekerja dengan baik. Ini harus diberi dorongan yang lebih. Ini harus perlu evaluasi yang lebih. Ini harus butuh konsentrasi, fokus yang lebih untuk mencapai hasil yang maksimal. Imana kaning bedana orang yang berhikmat dengan orang yang hanya mengandalkan otot atau tenaga. Apalagi di zaman sekarang ini Bapak Ibu Saudara, saya bisa katakan lebih banyak orang bekerja saat ini hanya dari rumah, hanya dari satu gadget saja, tanpa lagi mengandalkan otot ataupun tenaga. Ini harus benar-benar kita perhitungkan. Unak sangaluanga kita, ujungnya mengeluh dan menuntut. Padahal kita yang tidak siap, kita yang tidak mampu fight, kita yang tidak bisa survive. Tapi selalu menyalahkan, menuntut dan menuntut. Maka Bapak Ibu Saudara, dalam dunia bekerja, melihat untuk kehidupan ini juga dibutuhkan hikmat. Kalau memang harus dibutuhkan dorongan, maka mari beri dorongan. Kalau memang sudah harus diasah, mari diasah supaya lebih tajam. Zaman sekarang sudah berbeda, songon najulu dengi. Sudah serba cepat, serba instan dan lain sebagainya. Bukan mengatakan kita mengikut dengan zaman ini, tapi lihatlah sebagai orang yang berhikmat. Kita harus mampu selalu memenangkan dalam setiap perkembangan zaman. Maka kalau itu sudah harus diasah, asahlah dengan baik. Kalau itu kira-kira sudah tidak lagi mumpuni dalam era saat ini, maka berikan dorongan, berikan pembaharuan, berikan ritme baru di dalamnya. Asa benar-benar hidup ini begitu semangat, begitu bergelora di dalam menjalaninya. Orang yang tahu bagaimana menciptakan bahagia di dalam keluarganya, maka itulah yang akan dia usahakan di dalam kehidupannya. Orang yang tahu menikmati dalam pekerjaannya, maka dialah yang akan berhasil. Bagaimana kita mau berhikmat selalu Bapak Ibu, baik dalam pekerjaan juga. Hikmat yang kedua kita melihat dalam perikop ini dalam hal berbicara. Dalam hal berbicara. Ada yang menarik yang kita lihat Bapak Ibu Saudara, bahwa dibedakan orang benar dengan orang yang tidak berhikmat itu sangat kontras. Bahkan orang-orang yang menyukai dia itu juga sangat jauh. Gudang do halak namar lomoni roha, dihalak napistar.
Tapi orang yang bodoh tidak ada yang menyukai. Sipata dak sadar hita amanginang, karena sudah terlalu banyak kita memberikan atau berkata-kata. Sipata gabe dak tangi behita di hatani dongan. Alanunga pagodaku hita nama katai. Sipata gabe maol hita manangihon hatani dongan. Ujung naga bedak taboto be dalam mulak tuhuta. Ujung nadak taboto be dia do naikon si hangolu honota. Bahkan firman Tuhan sendiri pun yang menjadi pedoman hidup kita, yang menyelamatkan hidup kita ini, tidak akan lagi mampu menyelamatkan kita. Alanunga tertutup hanya karena kita terhanyut dengan perkataan-perkataan kita semata. Ido didok nakaneng, perkataan orang bodoh itu akan menelan dia sendiri. Melunung ngasomal hita songoni, ujung nadang ulu behita manangihon hatani dongan, ujung namol behita manangihon hatani dongan. Alanung nga terbiasa hita naing hatata naik kotangihonona, nga terbiasa hita naik kita nama makatai, hita nama na lebih sempurna, hita nama na lebih mangatusi di bagasana. Ujung nadak tangi behita di hata-hata ni halak akadongan. Bahkan nasihat diberikan juga, kita tidak lagi peka. Bahkan firman Tuhan juga tidak lagi peka di dalamnya. Ujung dah lupa hita, mulak dalat tuhuta. Lupa kita bagaimana menikmati kehidupan ini. Lupa kita bagaimana membuat kehidupan ini benar-benar indah. Alanunga terbiasa hita, saya tarbuah-buan, holan naing monak tado, naikon tabahen. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Maka firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita, mari Bapak Ibu Saudara, kita duduk bersama kembali lagi, melihat kembali lagi ke dalam kehidupan kita, keluarga kita, bersama dengan anak-anak kita. Ahadu nagabi tujuan ningulut tahun. Supaya kehidupan ini memang benar-benar bisa kita nikmati bersama, bisa benar-benar menjadi berkat dan sukacita bagi kita. Dang nahola loja nasabing kita na mangulwon, dang nahola susah nasabik kita na mangulwon, dang adong jabarta siyan ngulut taon, dang adok si ingoton, manang daksa nga hita, mamemehon, tuaka poparata. Maka mari kita lihat kembali, merenungkan kembali, apa sih yang harus saya perbuat? Apa sih yang membuat hidup ini benar-benar berharga? Asa unang lua nga kita amanginang, unakolelujana hita. Tapapungu pe, tapasari-sari pe tuaka iya nakota haduan, anggotong dakta memehon habisuhon, hatani debatai itu ibana, mariswang dui haduani, yakim mahita. Ala dang diboto ibana maparhaseang, dang dia tu si ibana mamakke, mabaheni gabi pasu-pasu di hita, terlumobi di tonga-tonga ni keluargata. Maka mari duduk bersama kembali kita bersama keluarga, anak-anak, orang-orang yang kita kasihi. Kita lihat kembali apa sih yang menjadi tujuan hidup saya dan apa yang harus saya wariskan buat anak-anak saya. Nanggo apalai tadik-tadikta. Bukan hanya berbicara tentang materi Bapak Ibu Saudara, tapi hikmat inilah yang harus menjadi warisan terindah. Didikan pengajaran Allah inilah yang harus menjadi warisan terindah bagi anak-anak kita. Asa unang holan sia-sia ngulut tahun, seperti menjaring angin, tidak ada maknanya.
Penulis begitu berharap bagi orang-orang setelah zaman mereka, supaya benar-benar mereka boleh hidup di dalam hikmat. Dia mengkhawatirkan banyak orang yang melupakan menikmati hidup ini, menjalani hidup ini, menikmati dalam pekerjaannya dan lain sebagainya. Maka mari Bapak Ibu, pertimbangan-pertimbangan yang dipertimbangkan penulis ini juga patut kita pertimbangkan dalam hidup. Dunia ini sudah dipenuhi dengan warna-warninya. Hanya dengan hikmatlah kita akan mampu memilih, memilah, dan mengambil apa yang terbaik bagi kita. Usia manusia tidak ada yang tahu sampai kapan. Unak sanga dak sanga di dai ho songon edei dangi nungapit torm parjulu ho. Yang ada hanya penyesalan, yang ada hanya kesia-siaan. Setiap musibah itu tidak pernah bertanya kepada kita, boha ngaradeho boha ngasiapo dakya. Dia akan datang pada waktunya tanpa pernah bertanya kepada kita, tanpa pernah melihat adong do hepekta satiki manang nasongod dia, sehat dohita satiki manang nasa dia. Maka mari Bapak Ibu Saudara, memiliki hikmat ini mau mengajarkan kita untuk menghargai setiap detik kehidupan kita. Mau mengajarkan kita untuk memakai setiap detik kehidupan kita menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita, terlebih bagi anak-anak kita. Hiduplah dalam didikan Allah semata. Amin.